Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuzan Fadila dari kelas 11 IPA 4, absen 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Perang Padri dan strategi yang digunakan dalam Perang Padri, termasuk strategi yang digunakan Belanda dan kaum adat. Sejarah Perang Padri tidak begitu jauh berbeda dari sejarah perang dalam saudara yang sering terjadi pada sebelum kemerdekaan wilayah Indonesia. Perang saudara ini dihadiri dengan penduduk di Sumatera Barat yang awalnya hidup dalam harmoni, kedamaian, dan kemakmuran. Yang mendasari perang ialah telah munculnya ketidaksepakatan antara kelompok-kelompok dengan ahli agama Islam yang disebut dengan Padri. Dan pada kalangan masyarakat pada adat yang bermukim di sekitar Puy Ruyung, Padri telah berpendapat bahwa praktik adat telah melanggar hukum Islam. Kebiasaan aborigin yang begitu bertentangan dengan hukum Islam, termasuk judi, tabung ayam, konsumsi minuman beralkohol, penggunaan obat-obat terlarang, distribusi materi genetik menurut hukum yang tidak adil, dan lain-lain sebagainya. Sementara sebelumnya adat mengatakan bahwa mereka telah menerima agama Islam dan telah berjanji sebagai menghentikan kebiasaan hal buruk tersebut. Namun, janji adat tidak dapat dihormati, dan sebaliknya mereka malah semakin menyebar luas untuk melawan. Perilaku penduduk asli yang menentang hukum Islam membuat marah Padri. Di ambang kesabaran, perang saudara pecah pada tahun 1803. Warga sipil Mandailing dan Minang ambil bagian dalam perang saudara. Pemimpin Padri merupakan Harimau Nan Salapan, sedangkan adat dipimpin dengan Sultan Arifin Meningsyah. Perang itu berat dan saling menjatuhkan. Sekitar 1833, perang yang awalnya merupakan perang saudara menjadi perang yakni melawan suatu penjajah. Strategi-strategi yang digunakan kaum adat, kaum Padri, dan Belanda. Pertama, strategi Belanda. Belanda sebagai pihak yang diundang dan terlibat dalam perang mengejar strategi yang berbeda. Belanda bernegosiasi dengan Padri sebagai urgensi mereka, karena pada Belanda menghadapi masalah yang agak serius, karena pada saat yang sama di Jawa pecah perang Diponegoro. Dalam negosiasi, Belanda mengundang Padri ke genjatan senjata. Padri yang diwakili dengan Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyetujui sebuah perjanjian genjatan senjata. Selama genjatan senjata, kubu Padri telah mulai untuk bekerja. Tuanku Imam Bonjol telah membolehkan pasukan Padri dan berhasil memeluk penduduk asli lagi. Pada akhirnya, dalam suatu persatuan ini telah menghasilkan konsensus sebagai mencoba menerapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran di tanah Minangkabau. Mereka menyerang beberapa poin penting yang bentuk jantung pertahanan Padri. Karena serangan itu, Padri akhirnya kewalahan dan mundur ke daerah Bonjol. Kedua, strategi kaum adat. Perang yang menyala membutuhkan sebuah strategi yang tepat karena benteng telah memainkan peran yang sama. Berbeda dengan Padri, adat telah menggunakan dengan berbagai strategi untuk mengalahkan terhadap kaum Padri. Salah satu strategi yang digunakan adalah untuk meminta bantuan terhadap para Belanda. Penduduk asli mulai menyadari bahwa pada sebuah kekuatan Padri sangat begitu sulit untuk dikalahkan. Padri yang telah menggunakan semangat agama dalam sebuah peperangan mempunyai sebuah kekuatan yang berlipat ganda dan pada akhirnya telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi para kalangan masyarakat adat. Karena mereka kewalahan dalam perang melawan Padri, penduduk asli meminta bantuan Belanda. Pemimpin adat saat itu ialah yang bernama Sultan Tanggal Alam. 3. Strategi kaum Padri. Kekalahan Padri oleh Belanda membuat Padri mengatur kembali strategi mereka dan mengevaluasi perjuangan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, para Padri mundur ke wilayah Lintau sebagai mengatur ulang dalam strategi. Pertarungan begitu berlanjut dan Padri telah berhasil menerapkan strategi yang lebih baik. Mereka mengusir serangan ke Luhak Agam dan Tanjung Alam. Kemudian Padri berhasil di Baso. Kapten Belanda sangat begitu terluka, bahkan sampai wafat di bawah kepemimpinan Tuanku Nan Renjen. Padri berhasil mendorong Belanda kembali ke Batu Sangkar. Kombinasi penduduk lokal dan Belanda mulai meningkat pada April 1823. Belanda meningkatkan kekuatan para prajurit. Belanda menyerang lagi Lintau yang sebelumnya gagal, tetapi Padri dengan strategi gerilya tidak mudah dikalahkan.
Belanda akhirnya dipaksa untuk kembali ke batu sangkar. Perang ini yang berubah menjadi upaya dalam melawan penjajah adalah sebuah bentuk dalam ketidakpuasan terhadap kaum Padri karena Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.